Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lutfia Rahmawati dari kelas 10 MIPA 5, nomor urut 25. Saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang bakteri yang meliputi pengertian bakteri, bentuk bakteri, struktur tubuh bakteri, reproduksi bakteri, dan contoh-contoh bakteri. Pengertian bakteri. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel, bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Bentuk bakteri. Bakteri yang pertama ditemukan berbentuk tongkat, tetapi ternyata bakteri memiliki berbagai bentuk, mulai dari bola, batang, dan spiral. Berikut penjelasannya. 1. Basil atau bacillus, berbentuk batang atau silinder, dengan variasi monobasil, hanya satu, diplobacillus, bergandengan 2-2, dan streptobacillus, bergandengan berbentuk rantai. Ada juga bentuk Cocobacillus, yaitu bentuk agak bundar. Contoh bakteri, yaitu Bacillus anthracis. 2. Coccus atau coccus, berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah Micrococcus, tunggal, Diplococcus, bergandengan 2-2, Tetracoccus, bergandengan 4, dan membentuk bujur sangkar. Sarcina, bergerombol, membentuk kubus. Staphylococcus, bergerombol, dan Streptococcus, bergandengan membentuk rantai. Contoh bakteri, yaitu Staphylococcus aureus. 3. Spiral atau Spirillum, bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada Vibrio, bentuk koma, jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, spiral, jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan spiroket, bentuk lengkung membentuk struktur fleksibel. Contoh bakteri adalah Treponema pallidum. Struktur bakteri terdiri atas struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar yaitu dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Struktur dalam yaitu sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Berikut penjelasannya. 1. Kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida, dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. 2. Dinding sel. Dinding sel pada Eubacteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. 3. Membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. 4. Pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. 5. Flagela. Flagela yang juga disebut bulu cambuk, terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, vibrio, dan spiral. 6. Sitoplasma. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. 7. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintetis protein. 8. Nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. 9. Plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Reproduksi bakteri. Vegetatif, pembelahan biner.
Pertama-tama, bakteri akan mereplikasi DNA-nya sendiri. Setelah itu, bakteri akan melakukan pembagian sitoplasma dan menghasilkan 2 sel baru. Pada lingkungan yang kondusif, bakteri dapat melakukan pembelahan tiap 20 menit sekali. Generatif, rekombinasi genetik, pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara 2 sel bakteri melalui proses 1. Konjugasi, perpindahan materi genetik secara langsung melalui pili antara 2 bakteri yang berdekatan sehingga membentuk jembatan sitoplasma. 2. Transformasi, pemindahan materi genetik atau DNA dari sel bakteri satu ke sel bakteri lain tanpa adanya kontak langsung. 3. Transduksi, perpindahan materi genetik atau DNA dari satu sel bakteri ke bakteri lain melalui bakteriofag sebagai perantara. Contoh-contoh bakteri. Ada bakteri menguntungkan dan bakteri merugikan. Contoh bakteri menguntungkan yaitu 1. Acetobacter gillium, berperan dalam pembuatan nata de coco. 2. Candida krusei, berperan dalam pembuatan coklat. 3. Pseudomonas sp, berperan dalam pembuatan vitamin B. 4. Streptococcus thermophilus, berperan dalam pembuatan mentega. 5. Rhizobium, berperan dalam mengikat nitrogen pada akar tanaman polong-polongan. Contoh bakteri merugikan yaitu 1. Clostridium tetani, menyebabkan penyakit tetanus. 2. Shigella shigae, menyebabkan disentri. 3. Haemophilus influenza, menyebabkan influenza. 4. Staphylococcus aureus, menyerang saluran pernapasan. 5. Salmonella typhosa, menyebabkan penyakit tifus. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.